hari ini saya kalau minum kopi eh, dengan tekstur atau rasa asam, nanti akan kena ke lambung gitu ya. Kalau pahit itu kurang enak ya, karena pahit sekali ya, tidak mendatangkan kenikmatan ya. Masing-masing punya persepsi yang berbeda berkenaan dengan asam dan juga berkenaan dengan rasa pahit tadi. Kalau kita minum kopi di Jawa Tengah, orang-orang Jawa Tengah itu punya kecenderungan minum kopi rasanya pahit, ya robusta, jenis robusta. Tapi orang-orang di daerah barat atau Jawa bagian barat punya kecenderungan minum kopi yang agak asam, Arabica ya, cenderungan asam. Tetapi apakah asam itu selalu berhubungan dengan asam lambung? Ya, ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Ya, saya tidak akan masuk ranah kepada kesehatan berhubungan dengan lambung atau tidak. Tetapi selama kita meminum dengan benar, dengan tepat, maka seharusnya kopi itu mendatangkan cita rasa, kenikmatan tanpa mengganggu lambung seseorang. Ya, ini pemahaman saya secara subjektif ya. Nah, pemahaman kita hanya ada dua jenis kopi saja, yaitu secara Arabica, jenis Arabica maupun jenis Robusta ya, jenis Arabica atau Robusta. Tapi sebetulnya ada 4 jenis ya, jenis ketiga dan keempat ini sangat kurang familiar di telinga kita karena jarang sekali disebutkan atau jarang sekali menjadi komoditas yang ditawarkan dalam di kafe-kafe ya. Kafe-kafe itu menawarkan jenis Arabica dengan rasa tertentu ya, dengan keharuman tertentu, misalnya mengeluarkan rasa jeruk, mengeluarkan rasa wine dan sebagainya, sehingga ketika diseduh mendatangkan aroma dengan cita rasa yang berbeda. Demikian juga dengan robusta ya. Tetapi ada jenis yang ketiga, yaitu jenis Liberica ya, Liberica Coffee ya. Lalu jenis yang keempat adalah jenis Excelsa Coffee. Nah, dua jenis terakhir ini, 3 dan 4, memang
jarang sekali ditawarkan di kafe-kafe. Karena apa? Karena produksinya sangat sedikit ya. Bijinya juga besar-besar, memiliki aroma yang unik ya. Kadang seperti nangka, bunga, agak smoky begitu. Nah, ini banyak ditemukan di daerah Malaysia, tetapi juga ada di daerah Indonesia, bagian kecil dari Indonesia. Ini Liberica. Nah, kalau saudara bisa menemukan jenis kopi seperti ini, tentu rasanya, cita rasanya berbeda. Ya, kita tidak bicara tentang Arabica, Robusta, asam atau pahit. Memang cita rasanya berbeda. Ya. Nah, yang keempat adalah Excelsa kopi. Nah, Excelsa kopi ini dahulu dianggap sebagai spesies varietas kopi tersendiri. Nah, kini termasuk kelompok Liberica. Jadi Excelsa sekarang menjadi bagian dari kelompok Liberica, jenis kopi Liberica. Ya, rasanya agak asam seperti Arabica, segar dan mengandung aroma buah-buahan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, sering juga dipakai sebagai campuran, ya, blend, yang kalau dalam dunia perkopian itu disebut sebagai house blend, ya, kopi yang sudah dicampur sekian persen Arabica, sekian persen Robusta, ya, sekian persen Excelsa, atau sekian persen kopi dari daerah ini, lalu kemudian dicampur dengan kopi bagian ini. Itu kira-kira informasi berkenaan dengan jenis-jenis kopi yang ada. Ya, saya sendiri lebih suka Arabica dibandingkan Robusta. Tapi kalau hanya ada Robusta, ya mau apa lagi ya? Ya diminum saja. Baik Robusta maupun Arabica saya akan minum. Kalau ditanya kopi dari mana yang disukai, saya lebih suka kopi dari Sumatera Utara, ya. Ini subjektif ya. Tetapi kalau tidak ada, saya juga suka kopi yang lain. Tetapi belakangan ini saya menemukan kopi yang berasal dari kota kelahiran saya. Nanti saya akan sharingkan kopi yang berasal dari kelahiran saya, yang saya akan sajikan, saya akan sharingkan, akan bedah nanti lebih lanjut cita rasanya dan juga teksturnya, lalu kemudian kenikmatannya, ya, karena ini kopi istimewa dari gunung yang khusus di mana dekat kota di mana saya dilahirkan. Ya, nanti saya akan bedah itu di sesi berikutnya atau di video berikutnya ya. Sekarang saya hanya membedah secara umum saja berkenaan dengan kopi. Nah, kalau ditanya mana yang paling bagus dari Arabica, Robusta, Liberica atau Excelsa, ya. Untuk cita rasa yang kompleks, ya, tidak ada jawaban yang mutlak, ya. Itu lebih cenderung ditawarkan oleh Arabica. Nah, untuk pecinta kopi yang kuat, yang pekat, yang agak pahit begitu, ya ditawarkan oleh Robusta. Untuk pengalaman rasa yang unik, ya, kalau Anda penikmat kopi ingin merasakan keunikan dari cita rasa kopi yang lain, maka saudara bisa memilih jenis Liberica, ya, untuk kreasi yang campuran blend yang ya supaya bisa menikmati dalam satu gelas cita rasa yang beragam, maka bisa menikmati Excelsa, ya. Nah, ibarat buah sebetulnya Arabica itu seperti anggur premium. Ini bukan berarti Arabica itu lebih bagus dibandingkan jenis kopi yang lain, tetapi ini hanya sebuah perumpamaan saja. Kalau Arabica itu memahaminya seperti anggur premium. Nah, sementara kalau Robusta itu seperti coklat hitam pekat, ya. Istri saya itu suka minum coklat dark roast, dark coklat, ya, pahit, ya. Saya pernah nyoba tapi agak pahit, jadi saya cuil
lalu kemudian letakkan. Ya, itu kalau ingin mendapatkan cita rasa robusta itu seperti coklat yang hitam pekat. Ya. Demikian yang ketiga itu Liberica, itu seperti buah tropis ya, eksotis, ini istilah yang bisa disampaikan ya. Yang terbaik yang mana dari Arabica, Robusta, Liberica atau Excelsa? Yang terbaik tergantung pada tujuan dan selera. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cita rasa sesuai dengan selera kita, ya kita bisa mencoba ya, menemukan di Arabica kah, atau menemukan di Robusta kah, atau menemukannya di Liberica atau Excelsa. Jadi ini sangat subjektif sekali karena taste lidah setiap orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita bisa menyesuaikan sesuai dengan selera kita. Yang suka asam bisa memilih Arabica, yang suka pahit bisa memilih Robusta, yang lebih suka seperti rasa buah ya tropis, eksotis begitu bisa memilih Liberica, yang suka campur-campur bisa memilih Excelsa atau house blend, istilah yang kita seringkali pahami. Nah, oleh karena itu kita bisa menyesuaikan dengan lidah kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kopi itu disukai oleh semua generasi. Sekarang ini bahkan anak-anak muda punya bisnis kafe ya, dengan berbagai macam tawaran kopi ya, ditambah dengan gula aren, ditambah dengan soda, ditambah dengan susu, ya ditambah dengan macam-macam ya variasi yang ditawarkan. Karena dalam secangkir kopi itu bisa ditemukan ada 800 senyawa aroma yang memberi nuansa yang sangat spesifik. Ya. Aromanya itu bisa muncul seperti coklat, ya, karamel, lalu kemudian juga madu, ya, melati, jeruk, stroberi, rempah, kacang, vanila, ya. Itu bisa ditemukan di varietas kopi yang ada. Karena itu kopi mampu memberikan pengalaman rasa yang sangat beragam, dan itulah mengapa cita rasa minum kopi dibandingkan dengan minuman-minuman yang lain itu sangat berbeda sekali. Ya, oleh karena itu minum kopi itu tidak membosankan karena kita bisa menemukan berbagai macam taste atau aroma, bahkan lebih dari 800 aroma ya, senyawa aroma yang ada di dalam kopi ya, baik itu Arabica, baik itu Robusta, Liberica maupun Excelsa.